Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tematik kelas 4 bersama Bunda Nurma, Bunda Tika, Bunda Yana, Bunda Novi, dan Bunda Dwi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha bunda. Apa kabarnya hari ini nak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, berjumpa kembali pada hari ini bersama Bunda Nurma dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok biasanya diikuti oleh gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah tambahan informasi untuk gagasan pokok. Cara menentukan gagasan pokok. 1. Bacalah teks paragraf secara seksama. 2. Tentukan kalimat utama pada paragraf. Biasanya kalimat utama terletak di awal atau akhir paragraf. 3. Ringkaslah kalimat utama menjadi lebih efektif. Ini ada salah satu contoh teks bacaan nak ya. Judulnya Tari Kipas Pakarena. Ada 3 paragraf di situ ya. Sudah Bunda lingkari. Lihat, yang namanya paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat ya. Berarti kalau kalimatnya cuma 1 itu bukan paragraf. Lihat, untuk paragraf ke-1 itu ada 2 kalimat. Nah ya, kalimat itu yang sampai titik ya. Di paragraf 1 itu kalimat pertamanya sampai selatan, titik. Nah, itu kalimat 1 ya. Kalimat keduanya itu sampai goa, titik. Jadi untuk paragraf 1 itu ada 2 kalimat. Barisnya ada 3 ya, ada 3 baris. Baris pertama itu sampai Sulawesi, baris kedua itu yang ya, baris ketiga itu goa. Jadi ada 3 baris ya. Jadi untuk paragraf pertama itu ada 2 kalimat dan 3 baris. Paragraf kedua ada 2 kalimat dan 4 baris. Paragraf ketiga ada 5 kalimat dan 6 baris. Ini contoh paragraf pertama. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, kita lihat baris kedua dan ketiga nak ya. Kata tarian ini sudah menjadi tradisi. Tarian ini, tarian apa? Tidak jelas nak ya. Pasti sebelum kata tarian ini itu ada kalimat sebelumnya. Maka untuk kalimat yang kedua ini ya, baris kedua dan ketiga ini tidak bisa dipakai sebagai gagasan pokok. Maka gagasan pokoknya itu terletak pada baris pertama dan kedua ya. Dari kata Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, ingat lagi peraturannya ya nak. Kalau kita sudah temukan gagasan pokok, maka kalimatnya itu dibuat lebih singkat lagi yang lebih efektif ya. Maka di situ kita tulis gagasan pokoknya adalah Tari Kipas Pakarena berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Gagasan pendukung atau informasi tambahannya adalah tarian ini menjadi tradisi masyarakat Goa. Kata tarian ini menunjukkan Tari Kipas Pakarena yang memberikan informasi tambahan bahwa Tari Kipas Pakarena ini menjadi tradisi masyarakat Goa. Lanjut, paragraf kedua. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu.
Konon, sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Diingat nak ya, gagasan pokok itu biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Nah, untuk paragraf kedua ini gagasan pokoknya terletak di awal kalimat. Dari kata kisahnya sampai zaman dahulu, titik. Diingat kembali, setelah menemukan gagasan pokoknya, kalimat yang panjang itu kita buat lebih singkat ya, dengan bahasa yang lebih efektif. Maka di situ Bunda tulis untuk gagasan pokoknya, kisahnya berawal dari perpisahan penghuni Boting Langi dan Lino. Kata penghuni cukup satu saja ya, dan atau negeri kayangan atau bumi itu tidak perlu ya nak ya, jadi cukup satu saja. Gagasan pendukungnya adalah penghuni Boting Langi mengajarkan penghuni Lino cara menjalani hidup. Lanjut paragraf ketiga. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari Kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, gagasan pokoknya adalah cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Apa sih gerakannya? Macam-macam gerakannya. Nah, macam-macam gerakannya itu termasuk dalam gagasan pendukung atau informasi tambahannya, nak ya. Nah, informasi tambahannya itu atau gagasan pendukungnya langsung saja Bunda tulis. Gerakan berputar searah jarum jam, gerakan naik turun. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Bagaimana pelajarannya pada hari ini anak-anak? Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Oke, Bunda rasa pelajaran kita cukup pada hari ini. Langsung saja Bunda akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.